kita kembali lagi dalam acara Selasa Berbagi. Selasa Berbagi. Ya, kalau nggak ceria seperti kita ini bukan Selasa Berbagi. Betul, Selasa adalah berbagi bantal dengan cara lempar-lemparan tadi ya. Iya. Tapi ini keceriaan kita untuk menyambut Kekerasan Natal pastinya is di bulan Desember ini. Yeay. Oke, terima kasih. Dan seperti biasa ada Peter Chris, Iya. Lampu Raguel Natal, Lewi, kebiar. Randy Chandra Dinata, Yes. Sinterklas. dan Joe Octavianus. Dani. Dani apa saya? Dani ganteng. Dani ganteng. Ya kita berlima pastinya mau coba berlima benar ya. Ya kita berlima mengingatkan kamu semua Adalah bahwa ini adalah fokus. saatnya untuk kita berbagi di Selasa Berbagi. Yes. Kalau kamu semua sendiri mungkin merasa bahwa, Itu kan gue fokus pengen nih." banget berdoa untuk bisa ngebantu Sponsor orang itu. sekitar saya. Hah? Apa sih? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ngomong aja terus. Saya pengen ngebantu orang sekitar saya. Kira-kira siapa yang bisa saya bantu ya? Nah, kadang-kadang kita mikir tempat yang jauh banget untuk kita bisa bantu. Padahal mungkin orang-orang itu ada di sekitar kita. Yuk, sekarang mulai untuk aktif membantu teman-teman kita sekitar kita, membagikan Injil kepada orang-orang yang mungkin selama ini nggak jauh-jauh, tapi ada di sekitar tempat tinggal kita. Sama seperti kita mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Oleh karena itu teman-teman, yuk support juga Pijar TV, menjadi bagian dari Pijar TV dengan mendonasikan dana kamu, agar Pijar TV tetap dapat memancarkan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Siap. Wow. Haleluya. Caranya gampang banget. Tinggal kamu mentransfer dana Sabar, Om, kamu. sabar. Ya kan Jangan caranya. emosi, Om. Oh. Kan mau transfer. Caranya gampang banget. Kita mesti persuasif. Kamu tinggal mendonasikan aja dana kamu lewat BCA, ya transfer aja ke BCA. Nomor rekening adalah 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Wah, ini nggak bisa Indonesia. transfer nih, kurang. Gitu lah, itu kenapa itu? Transfer mas, bukan cash mas. Dan kamu bisa kamu bisa mengikuti siaran-siaran dari Pijar TV dengan cara kamu bisa berlangganan lewat Transvision di channel 778 atau kamu juga bisa mengikuti secara streaming lewat websitenya pijar.tv. Dan saat ini juga Pijar TV lagi ada penawaran khusus buat kamu semua menyambut Natal ini. Ada 2 buah paket yang bisa kamu dapatkan kalau kamu berkunjung ke Tokopedia, cari Pijar TV di sana. Lalu kamu bisa dapetin paket pertama. Paket pertama adalah kaos Pijar TV. Ya, Push. seperti ini. Terbalik, Pak. Ya, Pak, terbalik. Ya. Lalu Bapak juga bisa dapatkan masker Pijar TV. Ya. Dan juga tote bag seperti ini. Tote bag. Ya, hanya seharga Rp195.000. Wow. Anda bukan hanya 1, bukan 2, tapi 3 buah barang kaos, tote bag, dan juga masker dari Pijar TV. Dan mendapatkan diri saya sebagai hadiahnya jika Anda beruntung. Alah. Lalu paket kedua, Hari pertama. senilai Rp395.000 adalah kaos Pijar TV dan 1 buah USB materi pengajaran dari Pak Soru atau dari Bapak Bambang Nursena. Kamu bisa pilih, itu senilai Rp395.000 ya, itu paket keduanya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita sama-sama bahas pada sore hari ini. Menyambut Natal pastinya. Udah Ini belum udah, ini? ini udah. Udah, Pak. Udah beli belum? Kalau belum saya pegang terus. Menyambut Natal kita mau bahas tentang kisah-kisah Yesus yang mungkin kita nggak pernah gali lebih dalam gitu ya. Kita menyebutnya Yesus di luar Injil, tapi ini bicara soal kehidupan Yesus menurut orang-orang sekitarnya dan juga lingkungan-lingkungan masyarakat sekitarnya yang kita mau gali lebih dalam. Mau kemana, Pak? Balikin barangnya. Saya kira Bapak mau cari Yesus, bukan ya? Yesus di luar Injil kan? Iya, di luar, benar-benar di luar. Oke, yang pertama nih, kita pernah nggak sih ngebayangin bahwa pada waktu Yesus lahir tuh ya, pada waktu Yesus lahir pertama kali ke dunia ini, sebetulnya ada kekacauan gitu loh di dalam dunia ini sendiri. Bahwa ternyata pada waktu Yesus datang, pada waktu lahir ke dunia itu, pernah ada satu peristiwa yang menurut gue tuh agak-agak membingungkan karena hampir nggak pernah dibahas di gereja, yaitu tentang pembantaian bayi-bayi itu sendiri. Ya nggak sih? Kan kita pernah ini kan sering baca kan ada Yesus sebelum Yesus lahir ternyata ada pembantaian para bayi yang disuruh oleh Herodes pada waktu itu karena dia takut ada raja saingan yang muncul gitu loh. Itu buat aku sih jarang dibahas karena orang biasanya fokusnya pada kelahirannya, palungan, bayi Yesus yang lahirnya pada waktu itu. Nah cuma yang membingungkan gini, kalau misalkan Yesus itu disebut Raja Damai, kenapa kedatangannya penuh dengan pertumpahan darah kayak gitu? Wow.
Nah, ada yang mau share duluan siapa? Monggo. Pertama-tama itu bukan gara-gara penyebabnya bukan Yesus loh. Nah, gimana dong? Itu penyebabnya si orang Majus salah alamat. Hah? Maksudnya? Dia mau nyari anak raja kan, datang ke Herodes. Herodes marah, makanya Herodes bunuhin. Kalau misalkan Orang Majus datangnya ke call center misalnya. Nah, misalnya kan beda cerita. Jadi dia dibunuh kan bukan gara-gara Yesus kan? Gara-gara orang Majus lapor ke Herodes. Herodes merasa tersaingi, ada raja yang lahir nih setelah dia, yang bisa nyaingin dia. Makanya dia bunuhnya anak seumur yang kira-kira waktu itu umur Yesus sedang berada waktu itu kan. Makanya semua dibantain. Tapi kan itu bisa lanjut ke dalam pertanyaan berikutnya gini. Kalau misalkan seperti itu kan ya Tuhan kan tahu bahwa kalau misalkan itu terjadi dan Tuhan biarkan itu terjadi, artinya kan ada pengorbanan begitu besar kan. Kenapa juga Tuhan bisa membiarkan itu terjadi gitu loh? Kenapa Tuhan membiarkan Orang Majus harus ketemu sama Herodes, padahal dia bisa aja nggak usah pakai bintang misalkan. Wah ini jadi tema tersendiri nih. Tema tersendiri. Iya kan, maksudnya kan jadinya jadi implikasinya kan jadi ke situ gitu, kompleks. Jadi siapa lebih kompleks. Intinya adalah gini, kalau misalkan memang Tuhan itu adalah Raja Damai, seharusnya keadaannya tetap tenang. Damai tiba-tiba ada bayi lahir tanpa harus ada pengorbanan, ada pertumpahan darah yang begitu banyak gitu loh. Kenapa nggak dibiarkan dalam keadaan seperti itu gitu kurang lebih? Ya kita bisa lihat dari berbagai perspektif. Tadi Dani nyebutin itu bahwa itu bukan kesalahan dari Tuhan sebagai yang mau jadi manusianya, bukan itu skenario di dalamnya, tapi karena ada unsur Majus yang datang kepada Herodes pada waktu itu. Sehingga mati. Dan selama Yesus hidup kan nggak ada kedamaian. Nah, Sampai mati, sampai berapa puluh tahun setelah dia mati pun nggak ada kedamaian. Misalnya selama dia hidup dia sangat miskin. Terus mungkin kalau nggak salah Yusufnya meninggal duluan. Terus dia pelayanan penuh dengan kontroversi. Ujungnya disalib pula, difitnah pula, murid-muridnya dipersekusi pula. Tahun 70 Yerusalem dibakar pula. Tahun 80 sampai abad kedua para pemimpin gereja disiksa pula. Nggak ada perdamaian kan? Pertanyaannya kenapa disebut Raja Damai? iya itu pertanyaan gue. Balik kalau dia. Kenapa lu nanya balik sama gue? Kalau misalkan ada begitu banyak kekacauan, Iya. lalu ada begitu banyak pemberontakan juga di dalamnya, kekacauan, penjajahan, lalu fungsinya Yesus dikatakan Raja Damai, jadi sepertinya kayak nggak ada artinya, meaningless banget dong jadinya. Ada yang mau kasih tanggapan nggak dari apa yang tadi Dani? Ya, kalau gue sih ngelihatnya gini loh. Ketika Tuhan mengizinkan pembantaian bayi-bayi itu, ya kan di dalam kedaulatannya. Wah, ini udah ngomongin kedaulatan Tuhan nih. Jadi apa yang dinubuatkan jauh-jauh hari, mungkin dari kisah Musa dulu ya. Musa bilang akan ada seorang dari kalanganmu, ya kan, yang akan seperti aku, yang akan menyampaikan pesan Allah gitu. Dan itu kan cerita Musa kan juga diawali dari pembantaian bayi-bayi kan di zaman Mesir saat itu. Jadi ada semacam paralel? ya Betul. paralelnya, ada tipologinya di situ kan menuju ke Yesus. Lalu ada juga di kitab apa ya Mas yang soal ada tangisan di Rama, ya penggenapan itu juga nubuatan di Perjanjian Lama. Mika ya. Jadi semuanya tuh menuju kepada penggenapan kedatangan Yesus itu sendiri. Ya ini kita nggak bicara soal kedaulatan Allah yang pembunuhan bayi-bayi itu. Jadi Tuhan menghendaki itu atau gimana? That's not the point gitu. Pokoknya intinya ya pasti Herodes lah dengan hasratnya dia sendiri, rasa tidak mau tersainginya itu yang membuat terjadi seperti itu. Tapi di luar itu semua kedaulatan Tuhan menunjukkan bahwa ini loh raja yang akan datang, yang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, Mesias yang akan datang gitu. Dan bicara soal Raja Damai, kalau buat aku satu hal yang kita tahu seperti tadi Dani juga bilang bahwa kedamaian itu tidak terjadi sepertinya gitu. Tapi satu hal yang gue tahu bahwa kedamaian yang sejati yang kita dapatkan lewat kedatangan Tuhan Yesus itu adalah perdamaian antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Siapa yang bisa memperdamaikan manusia dengan Tuhan? Nggak ada yang bisa. Betul. Kesalehan kita, perbuatan baik kita nggak ada yang bisa. Cuma Yesus yang datang ke dunia, mati di kayu salib, itulah yang menjadi korban penebusan dosa sehingga perdamaian antara manusia berdosa dengan Bapa itu bisa direalisasikan. Ya, tanpa itu nggak bisa. Dan kalau bicara tentang perdamaian dengan sesama, wah itu juga jelas. Kematian Yesus sudah tidak ada lagi orang Yahudi, Yunani, ya kan, orang-orang yang bersunat, orang-orang yang kafir, semua itu menjadi satu
Betul. di dalam Yesus. Gitu loh. Jadi perdamaian itu dua belah pihak. Cuma masalahnya manusia berdosa ya dengan segala kejahatannya. Ya termasuk kadang orang Kristen sendiri ironisnya sampai sekarang belum bisa memaknai secara benar perdamaian yang dimaksud itu seperti apa oleh Yesus. Betul. Kayak Betul. Iya sih. Memang kalau bisa kita lihat soal perdamaian, kata damai ini sendiri jadinya agak kontroversi ya. Karena ini bicara soal ekspektasinya para manusia pada saat itu dengan kejadian yang terjadi pada sebenarnya. Iya. Ya. Banyak orang juga di situ pada waktu itu mengharapkan ada pembebas bangsa Israel dari jajahan Mesir, jajahan para bangsa Romawi. Tapi pada saat yang bersamaan, raja yang diharapkan juga nggak berbuat apa-apa, seakan-akan jadi seperti itu. Dari El gimana El? Lu punya pandangan tersendiri nggak dalam soal raja damai ini El? Agak idem sama Denny dan Randy sih. Agak. Nyanyiin dong. Agak berarti ada yang berbeda dong? Lagunya nyanyiin dong. Enggak, cuma ngeliat dari sudut pandang beda aja bahwa fakta bahwa Herodes melakukan hal seperti itu sampai si Raja Damai itu seakan-akan dikeliling oleh darah pada waktu dia ada. It simply proof, itu hanya secara simpel menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya nggak selalu tahu perdamaian itu seperti apa. Iya. Damai yang sejati itu Damai seperti itu apa? seperti apa. Mereka iri, mereka nggak tahu. Dan kalau boleh jujur, walaupun sebenarnya sampai abad ketiga itu orang Kristen pun masih disiksa dan nggak ada damai, tapi mereka nggak pernah ngebales loh. Mereka nggak ngebales. Mereka izinkan diri mereka dibunuh, bahkan mereka dijadiin obor untuk jadi lampunya kota Roma. For me, mungkin seakan-akan mereka nggak punya damai di luar, tapi mereka punya damai dalam. Wow. Karena di kitab Yohanes dibilang Yesus sebelum dia mati, sebelum dia ke Getsemani dia bilang, hey, damai sejahteraku akan kutinggalkan padamu. So memang sometimes, ini gue sering ngomong nih, sometimes kita sering sekali salah membedakan antara peace and silence, damai dan diam. Padahal itu dua hal berbeda. Juga kadang kita juga nggak bisa bedain antara damai dan nyaman, peace and comfort. Damai sejati itu bukan dari situasi itu adalah sebuah comfort dan sebagainya. Tapi damai sejati itu ada badai, kita masih bisa tenang. Itu yang Yesus tunjukin kan. Ada pandemi, kita bisa tetap kita masih bisa tenang. Deg-degan nggak ya? Cuma maksudnya we still be able to have peace. Karena kalau boleh jujur, sebanyak-banyaknya bukti tentang Tuhan juga ngomong bahwa dunia nggak bakal selalu tenang. Di Matius 7 aja, ini satu ayat favorit gue. Yesus yang ngomong, bukan gue loh. Dia bilang, siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia sama mendirikan rumah di atas batu, dan yang kau enggak kayak pasir kan. Betul. Terus dia bilang gini, turunlah badai, terus muncullah badai datang. Permasalahannya cuma satu, apakah Yesus tuh mau ngerepotin murid-muridnya gitu dengan suruh bikin di atas pasir dan sebagainya. Yesus nggak bilang gitu, Yesus cuma tahu, enggak, gue nggak mau ngerepotin lu, tapi gue tahu badai itu pasti datang. Storm, badai itu bukan cuma sebuah peristiwa, dia adalah sebuah musim. Bahkan sekarang pun kita lagi musim badai di Jakarta saat ini, hujan. So, kalau saat gue dengar kata Prince of Peace, Pangeran Damai kalau dalam bahasa Inggris ya, gue tidak pernah memikirkan bahwa dunia akan langsung damai. Tapi perkataan Prince of Peace itu berarti bahwa Yesus akan menginspirasi atau melahirkan orang-orang yang mungkin keadaannya tidak selalu damai, tapi dalam hatinya punya damai. Walaupun keadaannya nggak selalu mudah, walaupun keadaannya nggak selalu dalam keadaan terbaik, tapi mereka masih bisa punya damai. Kenapa? Karena Tuhan, mereka sudah diperdamaikan dengan Tuhan. I think itu. Dari sisi gue sih itu ya. Damainya di dalam, jadi bukan di luar. Iya, kebayang waktu Yesus ada di perahu sama murid-muridnya. Harusnya dia merasakan kedamaian di tengah badai yang gelora itu sendiri, karena dia tahu mereka akan selamat. Dan karena itu yang penting soalnya, karena dunia ini akan selalu bergolak. Sedamai-damainya dunia, nggak pernah ada yang sama sekali nggak ada golaknya sama sekali. Sometimes yang kita butuhkan
Dan kadang justru negara yang terlalu damai, begitu guncangan sedikit stres mereka langsung. Satu yang salah sebetulnya. Iya, nah, sementara kalau ya kan lagi pula orang begitu, gue tau gak bedanya Indonesia sama negara-negara Eropa yang jarang guncang apa? Begitu negara Eropa tuh ada guncangan sedikit, mereka panik, parno, khawatir, nggak tahu apa-apa. Resesi langsung. Yeah. Orang Indo, ada teroris, ada yang jualan tahu gejrot di depan. Ada tembak-tembakan, ada yang jualan kerupuk, gila. Dan aturan resesi pun juga, iya, cuma gitu. Iya. Ya udah. Iya. Damai di dalam itu lebih penting. Ya, thank you. Tadi ini buat Om Chris nih, Randy tadi sempat cerita kan bahwa ada semacam implikasinya antara kejadian pada waktu zaman Musa pada waktu dia lahir dengan pembantaian bayi pada waktu itu sama kelahiran Yesus. Secara biblical truth-nya sendiri, emang apakah ini sesuatu yang seperti yang disamakan gitu ya, diajarkan sama atau sebenarnya enggak atau berbeda sama sekali sih? Apaan? I think penulis Injil memang dalam beberapa, kalau critical text mengatakan memang secara sengaja mengambil teks-teks yang sama gitu untuk menyamakan kejadian yang dialami Yesus sama seperti kejadian yang dialami Musa gitu kan. Ada nubuatan yang mengatakan bahwa di antaramu akan lahir seorang nabi yang persis seperti kamu gitu kan, seperti Musa gitu kan. Dan Musa memang tipologi daripada Yesus gitu kan. Itu menarik kan. Memang Matius terutama banyak sekali mengutip nubuatan-nubuatan perjanjian lama untuk membuktikan kepada para pembacanya yang adalah orang-orang Yahudi supaya this is the Messiah that we waiting for. Itu yang dikatakan demikian, dan kita bisa percaya dan mengambil sepenuhnya bahwa itu bukan pemilihan narasi yang disama-samakan, tapi memang itu terjadi kan. Itu bisa terjadi dan pasti terjadi. Narasinya gini, Herodes itu bukan tiba-tiba kejam seperti itu. Jadi sama seperti Farao atau Fir'aun, itu kan bukan tiba-tiba keras hati seperti itu kan, karena sudah ada bibitnya. Demikian juga Herodes. Herodes itu pengen menjadi penguasa tunggal di wilayah Yudea. Dan sejarah juga mencatat bahwa dia menghabisin anggota-anggota keluarganya, dia eksekusi supaya aman. Iya, supaya aman dari jabatannya. Termasuk istrinya. Jadi pembantaian daripada kanak-kanak yang dianggap ada dari antara mereka, ini ada anak yang potensi menjadi raja. Karena dia pasti percaya pada superstitious kayak gitu kan. Ini dipertanyakan ketika dia menguasai Yudea, jadi penguasa Yudea, apakah dia convert kepada Judaism atau tidak gitu kan. Itu menarik juga karena kemudian dia mencari nasihat dari para ahli-ahli Taurat, ahli kitab, dan ahli kitab juga mengatakan bahwa memang ada raja yang akan lahir gitu kan, kayak gitu. Dan juga nggak disalahkan, mungkin menyalahkan Majus itu kan. Aku nggak menyalahkan gitu kan, nggak ada yang ngasih alamat soalnya gitu kan. Lalu kita bunuhnya semua. Gini karena hal yang paling wajar dilakukan oleh para pencari anak raja kemana? Ke istana. Gitu. Karena sumber informasi di sana. Iya, ke istana gitu kan. Jadi kita nggak, itu hal yang wajar, respon sebagai seorang manusia mencari di istana. Dan kemudian respon Herodes, sebagaimana Herodes merespon, ada seseorang yang akan mengancam tahtanya, mending sekarang aja gua habisin dengan biaya paling rendah pastinya, daripada nantinya akan muncul sebuah gerakan gitu kan. Resistance. Udah pernah dengar dengan The Maccabean dan segala macam gitu kan. Udah pasti dia pernah dengar gitu. Jadi ini respon sangat wajar. Dan kalau kita lihat sejarah monarki misalnya, tanah Jawa misalnya, itu kan juga sama gitu kan. Hal yang lu quote-unquote ya, lu pernah dengar wajar, tapi dalam perebutan kekuasaan orang bisa mengambil segala macam cara. Melewati batas-batas kemanusiaan dan batas-batas tradisi pada masa itu. So itu yang aku merespon dari kenapa
kejam gitu kan. Kenapa harus melakukan ini? Itu respon yang sangat wajar bagi seorang Herodes. Iya. Dan respon yang wajar dari orang-orang Majus. Dan kemudian ketika Matius mengambil narasi ini dan menghubungkannya dengan nubuatan-nubuatan di perjanjian lama kepada Yesus bahwa adalah dia yang janjikan, itu juga sesuatu yang sangat wajar. Dia pasti menyelidiki semuanya, dan sebagai seorang Yahudi yang menyelidiki semua, apalagi Matius adalah orang yang teliti, dia orang pajak, dia teliti pasti. Iya. So this is it, ini pasti dia. Dan tadi dia memakai apa tadi, nubuatan dari Yesaya, Raja Damai. Ya, anggapan orang pada masa itu bahwa ini adalah the Prince of Peace, penasehat yang ajaib gitu kan. Dalam arti fisikal juga nggak bisa disalahkan bahwa ini adalah raja. Dalam artian kan mereka masih dibayang-bayangi seperti nanti Tuhan akan memulihkan kerajaan seperti Daud gitu kan. Itu kita nggak bisa salahkan. Dan kemudian ketika Yesus datang, I am the Prince of Peace, akulah Raja Damai, dan dia memberikan bukan redefinisi, tapi dia bilang this is the real definition of peace gitu kan. Dalam peristiwa, dalam pengajaran, damai yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan gitu kan. Bahkan kemudian dia dalam peristiwa, dalam keributan di kapal segala macam, dia masih bisa tidur segala macam. Itu semua adalah konteks yang mengatakan bahwa I am the Prince of Peace. Di mana gua ada, di situ ada damai. Nah, itu nyambungnya di situ kurasa gitu. Iya, betul. Ya itu loh, makanya ini jadi penting ya agar kita tahu arti damai sebenarnya sebetulnya sama seperti apa yang terjadi pada waktu Yesus hidup pada waktu itu. Nah, ini kembali lagi nih, kita mau ngomongin tentang kejadian-kejadian yang kalau misalnya kita perhatiin tuh unik ya. Contohnya satunya adalah kayak tentang keluarga Yesus gitu kan. Yesus tuh kan hidup bersama dengan saudara-saudaranya. Kebayang gak sih kalau misalnya kayak kakak adik gitu loh, kakak adik tinggal bareng, mereka tahu kehidupan masa kecilnya Yesus seperti apa. Terus tiba-tiba ada satu orang di keluarga kita bilang bahwa I am God, gitu ya. Akulah Tuhan. Dan kita, lu Tuhan gitu loh, Tuhan. Kayak Yakobus gitu, melihat Yesus kan, dia ngeliat itu kita makan bareng, gede bareng di rumah yang sama gitu. Tiba-tiba, ya kurang lebih kayak gitu. Terus tiba-tiba, ini saudara gue bilang bahwa dia adalah Tuhan gitu loh. Gimana perspektifnya teman-teman sendiri ngeliat hal kayak gini? Ren mau ngasih pendapat, Ren? Pasti awalnya syok sih. Pasti awalnya ketika awal-awal pelayanan Yesus sendiri di tengah umat Israel saat itu, mungkin salah satu selain orang Farisi dan ahli Taurat yang memandang Yesus secara negatif ya keluarganya sendiri. Sampai dia bilang nih orang emang agak-agak sih gitu. Jadi emang kelakuannya kayak gitu. Jadi kakak adik-adiknya pastinya memandang Yesus bukan sebagai Tuhan. Tapi yang terjadi berikutnya ketika dia mati di kayu salib, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara mati, 40 hari menunjukkan diri berkali-kali, mulai sedikit pasti jangan-jangan koko gue bener nih omongannya nih. Jangan, koko ya dia. Koko. Di kontekstualisasi. Jangan-jangan koko gue. Jesus Christ Chan. Beneran Tuhan nih. Iya gak sih? Akhirnya 40 hari Yesus menampakkan diri, lalu dia terangkat ke surga, disaksikan oleh ratusan orang. Itu overwhelming. Nah, lu bisa bayangin dah gimana tuh kokonya naik ke surga dan gak turun lagi gitu kan. Oh my gosh. Ini beneran. Ini bener loh ternyata selama ini diomongin. Dan akhirnya 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta. Akhirnya semakin sadarlah mereka, wah bahwa memang benar Tuhan yang jadi manusia ini koko gua gitu. Dan akhirnya ya mereka gila-gilaan tuh. Ya tapi kebanyakan kekacauan berpikirnya kan pada waktu itu. Gue selama ini nganggap dia gila loh, katanya dia ngomong sendiri. Kalau coba bayang kalau itu udah di rumah keluarga kita gitu loh. Yeah. Apa yang dalam kekacauan dalam pikiran kita ya pada waktu itu ya, mikir kayak gitu. Lo punya pandangan apa nggak, Dan? Iya, karena memang firman Tuhan bilang gitu kan,
di tempat itu mereka kan nggak percaya. Mereka bilang dari mana diperolehnya semua hikmat dan semuanya itu. Dan endingnya kan, dan karena ketidakpercayaan mereka, saudara di Nazaret, tidak banyak mujizat diadakan oleh Tuhan Yesus di situ. Oh iya, itu pendapat masyarakat sekitar pada waktu itu ya, situ ya. Kenapa? Itu pendapat masyarakat sekitar situ kan. Iya, masyarakat nggak percaya, makanya nggak terjadi banyak mujizat karena Yesus khotbah di kota asalnya malah nggak banyak percaya. Padahal disebut Yesus of Nazaret. Jadi mungkin ya gue lihat ya, tempat di mana yang paling dekat dengan Injil adalah justru tempat yang paling jauh dari Injil. Wow. Sekarang kita bicara city, urban. Tempat yang paling gampang kita mengakses gereja, khotbah, kebenaran. Tapi urban juga adalah tempat yang paling jauh daripada kebenaran misalnya. Jadi lucu, kontras banget ya. Maksudnya tempat yang paling Nazaret gitu loh. Maksudnya semua orang Kristen duluan umpama kata gitu ya. Harusnya sebelum Yesus keluar, semua udah Kristen duluan tuh di kota itu gitu. Tapi enggak, malah jadi tempat yang paling jauh daripada Injil. Seorang nabi tidak dihormati ya. Ya akhirnya keluar ayat itu kan. Akhirnya keluar ayat itu. Tapi ya maksudnya menarik sih karena bahkan orang Farisi gitu kan, ketika melihat Yesus, which is mereka sering lihat dan mereka tahu tentang keluarga Yesus. Makanya dia bilang, bukankah ini adalah anak tukang kayu itu? Jadi gimana ya, maksudnya gimana Mas Kris, bisa ini gak sih jelasin ke kita, maksudnya supaya ini tuh ada kekacauan dalam pikiran kita bahwa kalau misalnya kita sendiri gitu ya ngelihat ada orang yang itu mengangkat dirinya sebagai Tuhan gitu dan juga menunjukkan bahwa keilahiannya, akhirnya konteksnya pada waktu kalau kita hidup pada zaman itu pun juga pastinya kita sulit untuk percaya. Jangan-jangan kita bisa jadi termasuk orang itu yang kan. Kalau sekarang kita bisa gampang, itu di Taurat itu nggak gampang percaya. Oh iya, kita bagian itu. Iya jelas itu terjadi kan. Itu sangat waras bagi kita untuk kemudian ketika orang memanggil dirinya atau let's say claim himself as a Lord, Savior gitu kan. Itu kita berpikir, ini orang gila beneran, itu pura-pura gila, sensasi atau apa gitu kan. Dan kemudian ditambah lagi dengan pengajarannya yang keras gitu kan. Dia tidak hanya dengan mukjizat, orang akan percaya dengan mukjizat, tetapi dibarengi dengan perkataan-perkataan pengajarannya sangat keras dan berwibawa gitu kan. Jadi respon pada masa itu orang kan banyak berbeda-beda responnya. Tapi yang menarik ada catatan siapa, Lukas kalau tidak salah, mencatat bahwa banyak orang yang kemudian mengundurkan diri. Jadi beneran bahwa ketika let's say ketika disebutkan AM sekarang kan aku adalah roti hidup, orang berpikir, man, kamu nih ngomong apa sih? Dan kemudian wah ini keras banget nih. Aku pikir perkataan-perkataan seperti itu pasti akan membuat mereka satu makin yakin, kedua makin ragu gitu kan. Gak ada lah, masa ada Tuhan kayak gini gitu kan. Dan itu orang-orang yang mengundurkan diri. Jadi wajar kalau kemudian orang-orang mengundurkan diri dan ragu. Keluarganya juga ragu menganggap dia orang gak waras nih. Iyalah hal yang wajar banget itu. Ini Yesus bawa pulang aja gitu kan. Wah kan di Markus waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka tidak waras lagi, mungkin akan dipasung. Wow. Ya kan itu kan hal yang wajar, seperti Mary Magdalene yang kerasukan setan itu kan kemudian pasti kan tinggal di rumah saja gitu kan. Kurasa itu respon yang wajar. Kita lah mungkin taruh di abad pertama. Apakah kita akan menjadi bilangan orang-orang 12 itu? Atau kita akan menjadi orang-orang yang berapa? 4.980 berapa itu? 8 itu kan. Tinggal 12 kan, 12 yang ada gitu kan. Yang 5.000 yang dikasih makan hilang semua. Taruh kita di situ, apakah kita akan berada di orang yang 12 itu? Ataukah kita berada di 4.000 sekian tadi gitu kan. Kurasa kita akan ada di orang yang bilangan 4.000 sekian tadi. Tapi menariknya ketika Yesus nanya kepada Petrus, kamu gak ikut pergi? Dia nanyain, kami harus bukan kemana, kami harus ke siapa lagi? Karena dia benar-benar kenal siapa Yesus itu, dia ngikutin kemana. Jadi kalau kita mau ngerespon seperti apa, berarti kita ikutin dia terus. Dan kurasa keluarganya juga tidak ngikutin dia terus. Iya, itu. Ya, sehingga mereka tidak bisa menentukan
Betul. Apakah dia adalah dirinya yang diklaim itu? Kurasa 12 murid pun masih dalam ragu-ragu. Bahkan ketika Yesus mengatakan, bukan kamu yang mengatakan, tapi Bapa yang membuatmu berkata-kata, Roh Kudus yang berkata-kata bahwa aku adalah Mesias. Jadi kedekatan dengan dia dan komunikasi itu penting banget. Tapi kurasa mungkin aku berada di situ pun, aku nggak bisa ngomong seperti Petrus. Iya. Aku mau pergi kemana lagi Tuhan? Selain kalau nggak Yesus, siapa lagi? Gue mungkin nggak akan bisa ngomong begitu. Mungkin gue akan murid-murid yang mundur kemudian balik kembali seperti Kleopas dan kawan-kawan setelah melihat mukjizat, setelah melihat, oh iya dia benar, dia adalah orang yang seperti dikatakannya, dia bilang akan bangkit dari ketiga, sekarang dia balik, ayo ke sana gitu kan. Tapi itu pun masih bolak-balik. Kleopas dan temannya dari Yerusalem tahu gitu, melihat kejadian mundur lagi, Yesus balik lagi dia gitu. Karena aku nggak bisa taruh diriku di Petrus yang bilang, itu pun Petrus pun balik lagi gitu kan. So wajar. Sangat manusiawi kalau kita mungkin berpikir skeptik seperti saudara-saudaranya Yesus yang ada di rumah itu. Iya sih. Dan di situ kalau aku pribadi ya nangkepnya bahwa kita nggak bisa menyombongkan diri dengan pengetahuan kita dan kita merasa kayak wah ini setelah penyelidikanku akhirnya aku simpulkan Yesus. Karena nggak bisa sebetulnya. Yes. Gak ada kemampuan kita untuk bisa begitu. Itu kata kuncinya ketika Yesus bilang bukan kamu tapi Bapa yang menyatakannya kepadamu. Iya. Jadi bersyukurlah kita kalau hari ini bisa percaya itu karena Bapa menyatakannya buat kita. Iya. Keren. Ada Mas Randy. Randy Saya ngomong bangga langsung. temannya Mas Randy. Ada satu lagu Natal ya, tadi gue sempat share sama Randy sebelum acara mulai. Satu lagu Natal bilang gini, Mary, did you know when you kiss the baby Jesus, actually you kiss the face of God. Wow. Ya, maksudnya it's miraculously happen gitu loh. Untuk percaya pada Kristus itu membutuhkan sebetulnya membutuhkan iman yang besar banget karena kita ngelihat manusia wujudnya manusia pada saat itu mereka melihat wujudnya manusia tapi dia adalah Tuhan yang jadi manusia itu langsung untuk dipercaya kalau kita hidup pada zaman itu. Tapi apa yang membuat mereka rela untuk jadi martir ya? Maksudnya membela mati-matian segala bukti yang mereka lihat padahal mungkin juga dalam perjalanan bersama Yesus pada waktu itu juga iman mereka juga goyah kan. Tapi ada satu peristiwa lagi nih yang cukup yang cukup lumayan Banyak peristiwa ya. ya Banyak peristiwa. yang kita baru gali ini pada waktu ini. Kan Yesus tuh harusnya bersama-sama dengan murid-muridnya selalu, itu adalah janjinya dia kan. Tapi pada waktu Yesus disalib mati, pada Yesus salib lalu mati. Lalu selama 40 hari kan dia menunjukkan bahwa dia bangkit gitu ya. Tapi kok dia enggak ini ya? Di mana Yesus betulnya selama 40 hari itu? Di mana Mas? Karena kan dia nanti tiba-tiba ada di Emmaus. Iya. Nanti dia tiba-tiba ada bersama-sama murid-muridnya pada lagi makan bareng gitu kan. Dia ada di banyak tempat. So di mana? Dia ada di banyak tempat. Menurutku gini, I think teks gospel dengan jelas mengatakannya, ditambah dengan catatan dari Lukas oleh Paulus ya, Paulus mengatakan bahwa dia menampakkan diri pada 500 orang gitu kan. Jadi kupikir saat itu 40 hari Yesus tuh sibuk menampakkan diri. Safari Gitu. KKR safari gitu kan. Tour gitu. Tour de Jesus. Gitu. Itu Yesus. Dia secara pribadi pasti menampakkan diri secara pribadi kepada orang-orang ini. Kurasa ini yang pasti bagi saya ya, jadi jawaban pribadi bagi saya. Boleh diterima, boleh enggak setuju juga boleh juga. Tapi asumsi dan kemudian deduksi dari semua peristiwa tadi, Yesus menampakkan diri ke orang-orang yang berbeda, kemudian menampakkan diri di seluruh murid, menampakkan diri pas Thomas gak ada, menampakkan diri di tepi danau, ikut bakar ikan. Bayangin ya, Yesus bakar ikan men. Sebelum dia naik ke surga dia bakar ikan itu kan di tepi danau tuh keren banget. Ini soal bakar ikan nih. Ini kan setelah bangkit kan ya kan? Iya. Kalau misalkan dibilang bahwa itu kan dia nunjukkan di mana-mana karena dia sudah tidak menggunakan lagi jasanya sebagai manusia tapi sebagai roh. Kok dia bisa makan ikan? Karena kan itu tubuh kemuliaan. Nah, Tubuh kemuliaan itu bukan artinya nggak bisa makan, iya. Dia bisa makan. Bahkan dia bilang cucukkan jarimu kepada aku kan, kepada Thomas dia katakan itu. Cuma bedanya tubuh kemuliaan ini bisa nembus tembok. Yesus kan tiba-tiba muncul di antara di ruangan tertutup, upper room ya. Benar. Jadi Nightcrawler.
Newton itu. Nightcrawler. Dan lu punya ini Ini kalau dicatat kan 40 hari dia ngapain aja kan ada 10 catatan ya. Wis. 1 ketemu Maria Magdalena. Markus 16. Ketemu 2 orang, salah satu namanya Kleopas, suatu perjalanan ke Emmaus. Itu Markus 16. Ketemuin Petrus, Lukas 24. Ketemuin 10 murid di upper room tanpa Thomas. Thomas lagi ke Pasar. money changer dia. Kan mau keluar kota dia cerita nyelamatin diri. Mau ke India dia. Mau ke India dia. belum. Udah rencana. Terus yang kelima 11 murid. Kali ini Thomas ada. Iya. Nah, bikin repot ya Tuhan jadi 2 kali datang gara-gara Thomas pergi nih. Yang keenam 7 murid ketika mancing di Danau Tiberias. Oh iya. Yang tadi ketujuh sebutin tadi. Iya benar. Jadi Yesus penggemar seafood sebetulnya. Siap. Terus Siap. yang ketujuh 11 murid di gunung di Galilea, di bukit di Galilea. Matius 28. Terus yang ke-8 para murid-murid ketika ini di mana ya? Sebelum dia naik ke surga. Jadi itu Markus 16. Terus lebih dari 500 orang dia menampakkan dirinya. 1 Korintus 15. Dan terakhir kepada saudaranya Yesus sendiri yaitu Yakobus di 1 Korintus. Nah kalau dilihat dari catatan kisah para rasul, setidaknya ada 3 agenda Yesus tuh. Jadi dia kenapa ke random 10 ini selama 40 hari ada 3 alasan. Pertama dia memberikan commandments pada para rasul, berikan tugas. Ini loh yang kalian akan Amanah lakukan. ya, amanah. Ya, tugas apa. Yang kedua untuk buktikan, I'm alive. Dia terus nunjukin dirinya. Janganlah kamu tidak percaya lagi, tapi percayalah. Dia datang untuk ketemu, untuk ngasih lihat mereka. Aku hidup gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah untuk mengajarkan lagi hal-hal tentang kerajaan Allah. Dan ini adalah pengajaran terakhir yang para murid harus serap. Karena setelah Yesus pergi, ya Roh Kudus yang beserta dengan mereka kan. Dan setelah itu mereka akan ngajarin terus perkataan Yesus gitu kan. Jadi dia datang berulang-ulang untuk 3 hal itu ke 10 keadaan ini. Di luar itu kemana di 40 hari nggak dicatat di Alkitab. Tapi seenggaknya ada 10 aktivitas Yesus ya di 40 hari ini. Tadi pertanyaannya apa? Itu Ya udah jawab. Itu udah jawab tadi. Dan mungkin El bisa bantu El. Gini, dengan perspektif tadi apa yang Dani tadi cerita gitu loh, bahwa sebetulnya Tuhan secara intens dia bertemu dengan murid-muridnya karena dia ingin mengajar tentang kerajaan Allah itu sendiri gitu ya pada mereka sebelumnya akhirnya terangkat kan. 3,5 tahun Yesus bersama dengan murid-murid. Nah kenapa kalau misalnya itu adalah hari terakhirnya dia dan dia adalah sesuatu yang intim dan sangat penting. Kenapa nggak selama 40 hari itu dia bersama-sama aja dengan murid-muridnya untuk mengajarkan hal itu supaya lebih intens gitu loh. Menurut lu kira-kira, ini perspektif aja kita ngomong perspektif ya. Yang lu dapetin kira-kira apa tuh El, kira-kira El? Berat. Ya walaupun dia murid 12, tapi kan percaya sama dia lebih dari itu. Fakta bahwa dia datang ke beberapa orang, bahkan kayak yang termasuk 500 orang itu. Gue rasa apa yang dia lakukan itu, akhirnya bisa bikin 100 orang lebih itu 120 orang ngumpul. 120 orang itu ngumpul di upper room. Itu yang bikin mereka, soalnya kalau misalnya Yesus nggak safari ke banyak tempat itu, bisa-bisa ngumpul cuma 12 orang. Ya. Tapi justru karena mereka sudah lihat berkali-kali, dan bukan cuma murid-murid yang lihat, kalau cuma 12 yang lihat, siapa mereka? Cuma 12 doang. Tapi kalau lihat sampai 500, Memperkuat kesaksian ya. iya, gimana caranya bohongin 500 orang? Satu teman gue terima Yesus Kristus walaupun dia seorang skeptis gara-gara itu. Dia hadir di antara 500 itu. Enggak, pada waktu dia baca Alkitab, how come, gimana caranya proper Yesus bisa bangkit? Terus dia bilang ada kesaksian. Terus dia bilang, ya kan bisa dihipnotis. Oh iya, gambaran dihipnotis kan, maksudnya bisa aja. Terus akhirnya orang yang dia kenal cuma bisa bilang gini, gimana caranya lu hipnotis 500 orang? Itu yang bikin dia sealed, akhirnya dia percaya, oke, Yesus beneran bangkit. Pendekatannya apologetik banget ya orang ini ya, temen lu El. Akhirnya itu, gimana mungkin 500 orang tuh kayak dihipnotis gitu maksudnya. Iya. Dan mereka kalau boleh jujur, tidak punya hidden agenda. Mereka nggak punya hidden agenda tersembunyi. Apa keuntungan mereka berbohong? Disiksa iya. Nah itu, betul. Jadi berdasarkan psikologi sudut pandang itu,
ya sangat mungkin bahwa at least apa yang mereka percaya itu udah sebuah kebenaran. Makanya sampai ratusan orang yang stay di upper room. Bahkan sampai gara-gara saking dikuasai Roh Kudus mereka, satu orang aja bisa khotbah 3.000 orang bertobat. So, gue lebih lihat ke situ. Ya. Pendekatannya ngarahnya dari situ aja. Berarti setuju gak sih kalau teman-teman gue bilang bahwa justru dengan ketidakbersamaannya Kristus pada waktu itu bersama-sama murid-muridnya, justru makin memperkuat iman mereka untuk percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Betul. Karena berarti nggak cuma 12-nya doang. 12-nya doang bisa dianggap lemah sama pemerintah. Tapi kalau 500 yang ngomong, selesai lah sudah itu. Dan kembali gini loh, satu itu kan tidak ada WhatsApp, Messenger kan. Jadi nggak bisa ngatakan ngumpul bareng yuk gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Dan kemudian berita tentang Yesus itu kan pastinya masih simpang siur juga kan. Di awal murid juga bilang, masa iya dan segala macamnya kan. Baru Yesus menampakkan diri ke masing-masing. Termasuk ini loh, murid-murid yang mundur tadi. Jadi bagi saya adalah murid yang mundur, terus kemudian pemimpinnya ditangkap. Pastinya adalah ketakutan masih ada. Iya. Dan kalau dalam posisi ketakutan, mengharapkan orang ngumpul rame-rame, ya akan gampang ketangkep gitu. Dan aku pikir ya murid-murid masih tersebar kemana-mana, antara yakin dan tidak yakin, sehingga kok tadi Yesus menampakkan diri kepada 11 murid, pertama with and without Thomas dan segala macam. Petrus juga pernah ketemu dan pasti mereka sering ketemu juga gitu kan, lebih dari sekali. Itu untuk meyakinkan, sehingga tadi jadi saksi yang sangat kuat, sehingga kemudian rela untuk mati demi berita Injil. Dan kembali kalau Yesus safari 40 hari dan murid-murid yang mundur tadi itu, kita tahu ada 70 murid kan yang diutus, yang punya kuasa juga, itu keren loh. Dan kemudian mereka mundur gitu kan. Nah, ketika Yesus kembali kepada mereka, katakanlah kita ambil ini bahwa Yesus mengunjungi mereka kembali sehingga ada bilangan 120 orang di Efesus. Yesus sangat sayang kepada jiwa-jiwa mula-mula ini loh. Sehingga kemudian berita kebangkitannya tidak datang lewat orang lain, tapi lewat dirinya langsung. Gua ngomongin ke lo nih, gitu kan. Kamu pernah jadi bagian dari pelayanan ini. Kita pernah bersama-sama gitu kan. Kita pernah bersama-sama melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat, kan demikian itu kan. So dia datang itu bagi saya itu kayak pemimpin yang sangat baik ketika dia comeback gitu kan. Dia datangin semuanya orang-orang yang udah mundur itu. Itu bagi saya ketika aku lagi ketemu ini keren banget itu kan. Jadi orang-orang yang mundur gara-gara entah apapun masalahnya, entah nggak yakin dengan pimpinnya, tangkap segala macam. Tapi ketika pimpinnya comeback, dia yang jenguk satu-satu. Dan itu yang pasti membuat mereka bahwa di kerajaan yang baru ini, kerajaan yang di bawah Kristus ini, gue dihargai men. Bahkan ketika gue meninggalkan dia, dan dia udah bangkit sesuai dengan kata-katanya, dia nyamperin gue. Wow. Iya. Lagi jalan balik ke Emmaus, dia nyamperin gue. Itu contoh yang keren sebagai seorang pemimpin. Nah, aku pikir bayangkan kalau Yesus terlalu lama sama murid-muridnya pasca kebangkitan, itu kontraproduktif. Dia kumpulin murid, dia dekat sama murid terus. Iya. Ketergantungan itu kan terjadi. Dan kepikiran mereka untuk meninggikan Yesus sebagai raja fisikal terjadi lagi. Keren. Nah, udah bangkit nih. Sekarang saatnya kita hajar Roma pakai tenaganya fisikal. Malah kontraproduktif toh. Pas mau tinggal nggak akan rela mereka. Jangan guru, tambah lagi 40 hari. Jadi 80 hari nanti kan. Extend. Airbnb-nya saya tambahin. Itinerary-nya diubah. Keren. Kontraproduktif kan? Iya benar. Tapi kalau ini dikasih tekannya diajarin udah cukup kok. Selama dia hidup semuanya kok. Tapi ada satu yang murid-murid tidak pernah dapat, setelah disamperin baru dapat. Definisi panggilan mereka. Kan mereka 3,5 tahun belajar nih. Tapi pas Yesus mati kan modar semua. Hancur semua. Kocar-kacir semua. Tapi setelah ketemu Yesus yang bangkit, yang dibilang si Petrus masuk kembali kedua, Quo vadis Petrus? Quo vadis Domine? Petrus nanya ketika dia ngelihat kan kata tradisi ya. Dia balik lagi, saya akan disalibkan kedua kalinya. Petrus bilang jangan, aku aja. Di mana dia bisa dapat power untuk kembali lagi? Setelah definisi kebangkitan Kristus itu dimasukin ke dalam diri dia. Sebelumnya dia nggak punya kan. Jadi dia kuat. Nice. Nah ini pertanyaan yang paling apa ya buat gue, transformasinya.
yang tadi kita contoh kasus tadi yang terakhir kita sebutin bahwa tentang murid-murid Yesus yang tadinya penakut karena gurunya disalibkan, akhirnya karena penampakan mereka jadi berani. Lalu orang-orang lain di luar murid Yesus juga akhirnya bisa percaya juga karena mereka melihat kenaikan Yesus. Yakobus, jadi saudara-saudara Yesus, akhirnya bisa percaya kepada Yesus gitu loh. Dan menurut gue itu paling sulit. Itu yang paling sulit adalah karena itu saudaranya sendiri. Bisa mentransformasi itu. Nah, pertanyaan yang paling besarnya gini. Apa sih sebetulnya di antara itu semua? Apakah betul karena mujizatnya, karena kebangkitannya, atau karena hal lain sehingga mereka sampai bisa rela mati benar-benar? 12 murid itu kan, 11 matinya semuanya juga mati dengan cara yang paling 10 itu tidak enak gitu loh. Kecuali Yohanes ya yang ada di Pulau Patmos pada waktu itu. Itu pun digodok di air mendidih. Ya tapi dan hidup gitu. Justru dia yang paling menderita. Karena dia tetap hidup. Masih mendingan mati. Tapi gimana menurut teman-teman? Apa sih yang sampai akhirnya we firm with this faith gitu loh? Menurut gimana? Keyakinan karena Yesus bangkit sih. Ya. Itu kan satu-satunya pemberitaannya. Bahwa dia Tuhan benar, dia Tuhan yang bangkit. Petrus awal-awal ngomong kayak gitu. Bahwa dia sudah mati tapi dibangkitkan kembali. Itu kayaknya bikin mereka teguh. Dan karena ini juga ya, bukan cuma sekedar informasi atau pengetahuan, tapi pengalaman. Mereka sendiri melihat dan mengalami kan. Iya, kayak ada barang bagus banget gitu, kayak gue nggak tahan kok nggak cerita. Mungkin seperti itu kali ya. Bahwa this is real. Mereka nggak pengen keluar dari agama Yahudi. Mereka cuma pengen kasih tahu bahwa Mesias sudah datang, udah mati, bangkit ke surga lagi. That's all. Iya. Dan I think kalau udah lihat mata kepala sendiri, udah pakai tangan sendiri, rasa-rasanya pengalaman itu bikin mereka kan berani. Walaupun mereka harus dipenggal, tapi mereka kan berani. Seperti si Kleopas ya. Yeah. Habis Yesus pecah roti, ini kenal Yesus, langsung balik lagi dia ke Yerusalem. Kayak ada satu energi yang baru setelah ketemu kebangkitan. Tapi itu lebih ke deja vu sebetulnya kalau buat dia kali ya. Saat memecah roti itu. Iya, saat memecah roti. Dia deja vu tapi dia jadi lihat, oh Yesus beneran bangkit kan. Iya. Perspektif kebangkitan yang lu bilang. Memberikan makna ulang pada Natal. Ya, sekarang siapa sih yang bangkit dari orang mati? Itu aja. Dan penampakan dirinya bisa random seperti itu. Bagi mereka pasti nih saking magisnya mereka bisa percaya banget bahwa ini nih bener nih. Gue rela mati demi hal-hal kayak gini. Ya. Dan kalau kita refleksikan dengan kehidupan kita sekarang, seberapa jauh berita Injil itu kita terima sebagai kebenaran dan juga kita alami. Itu. Nah. Kalau kita cuma sekedar tahu, ya hasilnya akan jadi murid-murid yang mundur di tengah jalan gitu. Tapi kalau kita sendiri sudah mengalami, buktinya pasti kelihatan. Oke, benar. Harusnya seperti itu. Kan memang, sorry om aku nambahin. Iya, please. Kan memang Yesus sendiri ngomong kan, ya sekarang kamu ngelihat makanya kamu percaya. Bukan penampakan itu. Kan memang Yesus sendiri bilang kan, ya sekarang kamu percaya karena kamu melihat, tapi berbahagialah yang tidak percaya, tidak melihat, tapi tetap percaya gitu kan. Nah sekarang kan kita hidup di zaman yang kita nggak lihat, dan orang mempertanyakan kebenaran Alkitab. Apakah betul Yesus itu Tuhan? Iya. Apakah Alkitab itu betul-betul tulis oleh Tuhan sendiri? Bener bangkit apa enggak? Apa masa pernah ada kejadian kayak gitu? Siapa yang bisa memvalidasi kebenaran itu? Nah makanya kehadiran Yesus 10 kali di orang-orang yang catat di Alkitab secara random ini justru jadi sumber yang kuat karena yang catat bukan cuma pengikut Yesus, tapi sejarawan Yahudi, Josephus misalnya kan, dia catat gitu apa yang pernah terjadi. Betul. Sehingga buat orang skeptis hari ini tinggal lihat sejarah. Oke, nggak percaya sama pengikutnya Yesus, lihat sejarawan netral di zaman itu memang diakui kepiawaiannya dalam mencatat apa yang terjadi. Dia mention kok tentang kejadian ini. Sebab kalau kan gitu kan, mana buktinya, udah lewat. Nah sekarang lihat ya catatan sejarah, kayak lihat koran ya, mana bukti semua ada. Dan ada lebih banyak bukti Yesus pernah hidup di dunia ini, ketimbang bukti lebih banyak presiden Amerika mana yang pernah hidup. Kata sebuah data, saking banyak banget bisa dibuktiin kok, kalau mereka bilang ini mitos. Jadi artinya, 10 penampakan Yesus setelah kebangkitan itu menjadi ground yang solid. Makanya dia pergi ke 500 orang dan lain-lain. Itu membantu sekali buat kesaksian para murid ke depannya. Bahkan tuh kita hari ini percaya. Yes. Sejauh itu dampaknya kan. Yes. Wow. Nah ini buat Om Chris, Om. Nambung dari apa yang Dani sama Ray tadi cerita. Kira-kira nih Om Chris, kalau seluruh hal-hal yang tadi nih, yang gak
ceritakan secara detail tentang Yesus tertulis di Alkitab, orang akan jadi lebih gampang percaya nggak sih sama Yesus sebetulnya? Karena yang unik tentang Alkitab kan orang yang unik tentang Alkitab kita adalah Allah yang datang itu sebagai manusia di bumi, tapi cuma diceritain dalam 4 kitab di Alkitab dengan susunan cerita yang rata-rata sama ceritanya sebenarnya kan. Dan sisa kitab-kitab yang lain malah lebih banyak menceritakan tentang manusia-manusia lainnya yang dipanggil oleh Allah untuk melayaninya. Jadi kalau misalkan ini, pertanyaan tadi, kalau mungkin hal-hal detail ini ditaruh di dalam kitab, apakah itu membuat orang mungkin jadi lebih gampang percaya gak sih sama Yesus? Semua ada itu tadi gitu kan. Iya. Kupikir gini, Injil tuh ditulis setelah hampir 30 tahun ya, lebih setelah peristiwa itu terjadi. Jadi orang-orang yang mengabarkan berita Injil Yesus Kristus untuk pertama kali itu tidak memakai teks gitu kan. Dia cerita dari verbal, oral gitu kan, mulut ke mulut gitu kan, menceritakan, tahu nggak sih gitu kan. Itu yang membuat kemudian jadi saksi. Saksi itulah, berita saksi itu penting daripada sekedar, kita nggak ngomongin sekedar ya, tapi dalam konteks ini bahwa perkataan saksi itu penting gitu kan. Saksi yang hidup pada masa itu, yang mengatakan demikian gitu kan. Tidak bahwa catatan-catatan yang banyak itu mungkin sangat penting untuk saat ini. Tetapi di masa itu mereka kan ketika bertemu dengan berita ini kan ingin menyampaikan kepada semua orang dari saksi-saksi tadi gitu kan. Nah, ini menarik karena kata martir sebetulnya itu bukan ngomongin soal kematian saja. Tetapi kata martir adalah saksi, dipakai marturia atau martiria itu di pengadilan bahwa dia bersaksi atas suatu peristiwa. Dan yang namanya martir ini orangnya sangat-sangat accountable, dia dipercaya. Nah, makanya orang-orang menyebutkan martir dan kemudian ngomong di depan umum, di depan publik. Jadi apakah penting semuanya dicatat? Bukan masalah pentingnya, enggak cukupnya. Nggak cukupnya kalau bagi saya bilang. Sekarang gini, baca 4 Injil aja, orang pada males, malah baca renungan. Suruh kemudian baca saksi-saksi nuliskan kisahnya tentang Yesus. Gak cukup men. Terus tambah lagi, setiap orang yang bertemu Yesus secara pribadi. Yesus lahir di hatinya ketika kita ngomongin Natal. Itu gak cukup kalau seluruh orang ngomongin tentang perjumpaannya dengan Yesus. Tuntutannya seperti itu. Pada akhirnya kan tuntut seperti itu. Semua saksi yang ngomongin Yesus nulis. Gak cukup gitu kan. Gak cukup. Bahkan kalau sekarang di digitalize sekalipun, berapa akun yang akan kita ikutin, kita follow dan like. Pegel kita. Itu justru mengatakan demikian. Yohanes mengatakan ada begitu banyak yang Kristus lakukan. Tapi kalau semuanya itu dikumpulin, bayangin, itu semua dikumpulin, semua peristiwa yang Yesus lakukan waktu di bumi, itu nggak cukup kata Rasul Yohanes. Apalagi ditambah, ini saat dinulis Injil Yohanes itu kan Rasul Yohanes sudah sepuh kan. Apalagi ditambah dengan semua pengalamannya dia, termasuk tadi direbus tadi itu makin nggak cukup. Dia akan cerita tentang Yesus, Petrus tadi, yang balik lagi itu kan dalam tradisi tadi, tulis semua itu nggak cukup. Tapi puji Tuhannya, kalau kita mau kan ada banyak extra biblical source, tradisi-tradisi yang kita bisa pelajari, yang kita bisa baca. So konteksnya bagi saya perlu ditulis enggak gitu kan, yang 500 tadi nggak cukup men. Gak bakalan cukup kalau 500 orang itu ditulis, yang lainnya pun harus ditulis dan harus kita baca. Dan itu gak cukup. Justru menariknya, kita harus jadi seperti mereka. Meskipun kisah kita gak ditulis, tapi kita harus tetap menjadi martir. Sehingga kan orang, aku lakukan sesuatu biar aku ditulis Wall of Fame gitu kan. Tulislah biar follower naik kayak gitu kan, segala macamnya gitu kan. Enggak, tapi justru ini jadi diri kita. Mau ditulis atau tidak ditulis, perjumpaanku dengan Yesus harus tetap kusaksikan.
Ya. Haleluya. Itu bagi saya tuh kalau tadi ngomongin ini. Plus nggak jadi semakin semangatnya gitu kan. Semangat tuh Natal itu. Gitu. Bener sih. That's nice. El punya tambahan nggak dari apa yang tadi Mas Chris tadi apa Ya, sempat share? kayak itu aja sih, idem aja sih. Mungkin gue kalau boleh komentar soal extra biblical source. Mas bisa kasih penjelasan tambahan apa yang dimaksud extra biblical source itu, dan karena banyak yang miring kan? Iya. Nah, aku kalau kembali kepada extra biblical source, ada banyak yang sudah diakui misalnya, yang ada banyak yang kalau misalnya itu tulisan-tulisan yang anti-Nicene Father, bukan anti ya, sebelum Nisea, perjanjian sebelum Nisea itu, ada banyak tulisan-tulisan Bapak Gereja sebelum Nisea yang banyak diakui oleh semua orang, yang 10 jilid kalau nggak salah, itu bisa dilihat ada tulisan martir semua di situ. Itu diakui oleh Bapak-bapak gereja sangat-sangat reliable gitu kan. Itu dulu yang sebelum kita ngeliatin yang lain misalnya, itu dulu selesaikan deh. Ya. Kalau sebelumnya kan yang mana banyak banget kayak perjalanan Petrus balik ke itu mungkin jadi lebih kepada legenda segala macam, tapi yang bener-bener teksnya ada Dan tua gitu kan. Extra biblical source yang saya maksud adalah ada catatannya, tertulisnya, dan juga tua. Jadi sebelum Nisea. Sebelum Nisea. Bapak-bapak gereja terus sebelum Nisea. Jadi kita bisa lihat runtutannya. Kayak cerita Polikarpus, cerita Papias, terus siapa lagi itu Ignatius. Eusebius, itu kan ya. semua ada di tulisan yang ditulis oleh Eusebius itu kan, Anti-Nicene Fathers itu kan. Aku nanya soalnya kita banyak jebakan sekarang, kita dengar Injil Yudas, Oh Injil iya, Thomas. Dia yang dibilang tulisan Yesus yang menikah. bertentangan dengan Injil itu sendiri padahal. Bukan itu kan extra biblical dimaksud. Bukan, extra biblical yang saya maksud itu kan yang sudah kayak di Approve ya? di approve atau stempel oleh Church Fathers. Bahkan kayak Injil Yudas, Injil Mary Magdalene, Itu berapa Injil tahun Philip setelah dengan itu? Linak Hamadi dan Laut Mati. Itu Church Fathers menyebutkannya di yang kusebut tulisan-tulisan tadi dan mengatakan itu tidak, itu bukan Injil gitu kan. Gitu. Ya. Jadi luas kok, kekristenan itu secara literatur itu luas banget. Oke. Randy atau Ren? Tadi udah dengar penjelasan Randy dari atau Om Denny? Chris? Randy Denny. Randy sama Dia Dani? ngantuk dia. Enggak, Dia sama ngantuk Dani. Denny nih. Randy sama Dani? Kita mirip ya. Iya mirip bro, sama-sama cowok. Parah. Nggak ada yang mau sampaikan dari tadi. Apa soal ini? Sampai dari apa yang Chris share. Ya setuju sih, maksudnya sangat memperkaya kita gitu, kayak Flavius Josephus, terus tulisan-tulisan Yahudi kuno juga yang bicara soal Talmud gitu kan, Syria, tulisan Syria, Yunani, itu semua menunjukkan bahwa Syria atau Silia, Lia. terus menunjukkan bahwa ada loh satu pribadi yang ada saat itu di tengah-tengah bangsa Israel, dia mati di kayu salib. Nah, kalau menurut aku semua sumber yang masih seputaran itu, mereka mengakui adanya Kristus yang mati di antara bangsa Israel saat itu sumber yang bisa dipercaya. Tapi kalau udah sumber-sumber yang bilang itu adalah disangkal kematian Yesus, atau bahkan Yesus itu cuma mitos, ya itu jangan dijadikan sumber lah, gitu. Karena bertentangan dengan bunyi Injil itu sendiri, kayak gitu kan. Kristus yang mati dan dibangkitkan itu kan esensi dari Injil, gitu. Kalau dari aku ya, Yes. banyak orang Kristen hari ini tidak memiliki perspektif kebangkitan Allah. Waktu mereka dapat perspektif kebangkitan Allah, mereka berubah kan. Kembali lagi berapi-api siap melayani Tuhan, mengabarkan Injil sampai ke ujung dunia, dan hidup mereka berubah 180 derajat, bahkan para murid yang paling intim sekalipun. Tapi orang Kristen hari ini adalah orang Kristen yang percaya pada Natal yang kita rayakan sekarang, dan pada kematian Yesus menebus dosa mereka, tapi tidak cukup memiliki perspektif kebangkitan Allah sehingga mereka hidup untuk Yesus yang mati. Untuk mereka, beautiful, Yesus mati buat kita. Tapi tidak hidup dalam kebangkitan Allah. Sebab kalau hidup dalam kebangkitan Allah, ada rekonsiliasi kita dan Tuhan, ada rekonsiliasi kita dan sama dan diri sendiri, tapi juga ada satu kebangkitan yang membawa kita ikut ke dalam misionya Dei, gitu kan, mission of God itu sendiri. Jadi nggak cuma diem dan menonton, tapi ada satu kegelisahan besar yang oke, this life is not about just mencukupi kebutuhanku dan tinggal ke tempat yang lebih baik. Betul. Tapi perspektif kebangkitan Allah membuat otak kita ini porak-poranda istilahnya bagi Kristus. Nah perspektif itulah yang harus dimiliki setiap orang Kristen.
ketika Natal datang. Karena dia datang lahir buat bangkit. Dan kebangkitan itu yang benar-benar boom, berantakan semua. Di apa ya namanya, kalibrasi ulang hidup kita. Jadi orang yang berbeda. Itu yang dialami para murid kan. Ya, itulah yang membuat mereka jadi tetap setia. Walaupun ada ancaman-ancaman yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sampai kematian menjemput mereka. Tapi mereka tetap percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan karena mereka menyaksikannya. Dan kita jauh lebih beruntung karena kita walaupun tidak melihat, kita bisa tetap percaya Kristus itu adalah Tuhan. Benar. Catatannya banyak nih seperti diceritakan. Sampaikan Injil sampai ke ujung bumi. Tuh. Bekasi. Ujung bumi. Oke, teman-teman, thank you banget. Ini udah 1 jam. 1 jam kita ngobrolin tadi tentang Kristus. Aku lagi on fire loh kebangkitan ini. Tentang Kristus yang banyak kali ceritain di luar Injil. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat, itu tadi adalah apa yang kita udah obrolin, apa yang udah kita share, itu semua adalah bukti-bukti dan begitu kaya sebetulnya. Dari pertama dari apa yang tertulis dalam kitab Injil itu sendiri, dan ada bukti-bukti lain juga di luar Injil sebetulnya, itu kita dan tertulis di kitab sejarah yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. So dalam rangka berpikir Natal ini, berhentilah kita berpikir secara skeptis tentang masih mempertanyakan apakah Kristus adalah Tuhan atau bukan. Tapi biarlah kita memiliki pemikiran yang tetap di dalam landasan yang benar dalam firman Tuhan bahwa iya, Kristus adalah Tuhan. Karena kita yakini dengan iman kita. Biarlah keinginan tahuan kita itu dilandasi dengan iman yang benar, iman yang firm, iman yang solid. Sehingga ketika ada pengetahuan-pengetahuan ini justru memperkuat iman kita di dalam Kristus. Bukan menggoyahkan iman kita. Justru ada satu kata dari Agustinus yang bilang gini. Ketika ada sesuatu tentang Tuhan, itu sulit untuk dipercaya. Bahwa itu makin menegaskan bahwa betul dia adalah Tuhan. Justru kalau kita bisa mengerti dengan otak kita tentang ketuhanan Yesus, mungkin dia bukan Tuhan sebetulnya. Oke, thank you banget teman-teman buat kebersamaan kita. Saya juga mau share dulu beberapa informasi buat teman-teman semua. Yang pertama, kita Pijar TV lagi ngadain webinar selama bulan Desember ini tentang Natal. Ya, Esther Prasasoru share tentang mengenai Raja Herodes, fakta sejarah 2 Alkitab kemarin, ya tentang fakta sejarah 2 Alkitab tentang Raja Herodes. Dan minggu depan tanggal 14 Desember itu ada satu webinar tentang sensus Romawi saat kelahiran Yesus. Itu mitos atau fakta? Itu bisa diikuti pada hari Senin jam 7 malam. Lalu Pak Nur Sena pada hari Kamis tanggal 10 akan share tentang benarkah tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus atau Dewa Matahari. Nah, itu pada tanggal 10 jam 7 malam. Lalu pada hari Kamis tanggal 24 Desember, ya pada tanggal 24 jam 10 pagi, ya akan dibahas tentang benarkah Yesus lahir dari seorang perawan. Wah, dan semua webinar ini kamu dengan hanya Rp225.000 aja kamu bisa ikuti seluruh webinar ini di bulan Desember untuk bisa menambah pengetahuan kita, iman kita dalam Kristus Yesus. Pergi sih. Oh iya, satu lagi. Bobby Febian juga mau keluarin pre-order, PO. Worship album baru, katanya Hidup di Dalamku. Dengan 300.000 kamu bisa dapat CD, t-shirt, masker, emblem, voucher belanja, dan albumnya akan dirilis pada tanggal 14 Desember. Waduh, cuma tersedia 500 pieces aja. Rame ini, Desember rame. Waduh, terus juga ada satu webinar juga tentang darurat generasi, online conference ya, pada tanggal 19 Desember 2020, jam 3 sore sampai jam 8.45 via Zoom. Kamu bisa lihat informasinya di 100% original ya di Instagram, bertemakan darurat generasi. Kelas ini akan dilaksanakan secara online dan didukung penuh oleh Pijar TV. Untuk keterangan lanjutnya kamu bisa klik ke bit.ly/darurat generasi untuk informasi dan juga pendaftarannya. bit.ly/darurat generasi. Oke, itu aja dari kita semua. Thank you banget Pastor Randy, Dani, lalu juga lampu Natal kebiar-kebiar. Dan Mas Chris. Tetap semangat Natal kita semua. Oke, God bless buat teman semua yang saksikan acara Rasa Berbagi. Kita ketemu lagi minggu depan jam 5.15 waktu Indonesia Barat di Facebook Live Pijar TV pastinya. Dan kita semua masih di Pijar TV. Salam terang bagi Indonesia.